Assalamualaikum semuanya. Pada kesempatan kali ini, di sini saya akan membahas mengenai cara kerja daripada SMPS berdaya besar dalam hal arti. Di sini saya memiliki sebuah SMPS dengan merek yakni LTEC Flatpak dengan tegangan output adalah kisaran 50 volt DC, 55 ampere atau sekitar 2500 watt. Di sini saya akan membahas bagaimana cara kerja dan bagaimana sistem kerjanya. Dikarenakan SMPS ini jika dilihat daya yang cukup besar dan konstruksi ataupun bentuknya pun begitu demikian, sangat besar pula. Maka dari itu di sini saya akan membahas mengenai sistem ataupun prinsip kerjanya daripada SMPS ini. Jika kalian lihat di sini terdapat semacam mika untuk melindungi antara bagian komponen atas dan juga sebuah heatsink. Jika dilihat komponennya cukup kompleks sekali, sangat banyak sekali mulai dari gulungan, kapasitor, resistor, MOSFET switch, dioda, transformator, dan lain-lainnya. Dan di sini saya sudah membongkar salah satu SMPS yang saya miliki tentunya dengan bentuk ataupun jenis yang sama, yakni LTEC Flatpak 2500 watt, serial kodenya LTEC Energy AS topside ataupun bagian atasnya, dan jika dilihat secara konstruksinya sama. Oke, pertama, tegangan input dimulai daripada AC line input, yakni sebuah tegangan AC input atau AC sinusoidal atau AC PLN mulai dari 90 volt AC hingga 265 atau 270 volt AC masuk terhadap rangkaian ataupun soket input. Setelah masuk terhadap soket input, di mana dia masuk terhadap sebuah kapasitor filter AC kapasitor filter dengan nilai 2 UF atau 2,2 UF MKP kapasitor X2. Setelah itu dia masuk terhadap induktor atau disebut dengan ME filter. Sebuah ME filter dengan coil ataupun gulungannya cukup besar sekali, diameternya mungkin sekitar 2 atau 3 mili untuk diameter kawatnya. Setelah masuk terhadap coil induktor atau ME filter, lalu dia masuk terhadap coil lagi, lalu kapasitor sebagai filter. Oke, setelah masuk terhadap kapasitor sebagai filter, kapasitor filter masuk terhadap coil induktor ME filter, kapasitor lagi, lalu dia masuk terhadap AC line fuse atau dual AC line fuse sebagai proteksi pengaman tegangan AC input dengan nilai arusnya mungkin kisaran 20 ampere, 250 volt AC sebagai AC line input. Terdapat dua buah AC line input. Setelah masuk terhadap AC line input, di mana salah satu dia diseri dengan sebuah relay. Ini adalah relay, dikarenakan terdapat dua buah relay. Di sini adalah relay soft start, mungkin di sini adalah relay enable dalam hal arti untuk memberikan kontak terhadap input AC line, dan salah satunya pun demikian, yakni diseri terlebih dahulu dengan sebuah resistor. Resistor ini adalah resistor soft start untuk mengisi pertama kali kapasitor tersebut agar tidak overcurrent ketika dalam pengisiannya dengan nilai hambatan yakni 47 ohm di paralel dua buah, mungkin kisaran sekitar 22 ohm kurang lebih atau bahkan lebih.
dengan daya kisaran mungkin 20 watt. Ini adalah relay stop start. Setelah masuk terhadap relay stop start, di mana dia diseri dengan sebuah induktor, maksud saya adalah resistor stop start R701 dengan R203. Setelah masuk terhadap stop start, di mana dia masuk terhadap dioda bridge ataupun dioda jembatan, untuk mengarahkan daripada tegangan AC menjadi tegangan DC, yakni dengan seri diodanya adalah 35 ampere 1000 volt AC. Setelah masuk terhadap dioda bridge, jalur daripada positif di mana dia diseri dengan sebuah induktor. Dalam hal arti adalah induktor sebagai PFC atau power factor correction. Dan di mana ini adalah coil daripada PFC-nya atau power factor correction, di mana dia di serial induktor, yakni terdapat 2 buah induktor dalam hal arti dalam PFC-nya. Seperti ini bentukannya. Jadi 2 buah coil induktor EMI filter, maksudnya adalah PFC power factor correction yang berfungsi untuk menaikkan atau memboost tegangan ke angka 400 volt DC untuk menurunkan nilai Cosby dan menaikkan nilai efisiensi daripada daya SMPS ini, dan agar tidak rugi arus pada AC line input. Terhadap PFC, setelah masuk PFC, rangkaiannya basicnya sama seperti halnya bus converter konvensional, di mana di sini terdapat sebuah switchnya, 2 buah switch, yakni MOSFET N-channel 26N50 dan juga sebuah dioda ultrafast atau mungkin Schottky untuk menyarahkan tegangan output daripada induktor ini. Dan di sini ada dioda tambahan, di mana ketika PFC ini dalam hal arti tidak aktif, maka dia akan mengandalkan dioda ini untuk bisa dikatakan membypass tegangan atau meloloskan tegangan ketika PFC tidak berjalan ataupun tidak jalan. Di sini terdapat sebuah current sensing, yakni bisa dikatakan resistor shunt yang berfungsi untuk mengukur arus dalam hal arti membatasi arus dengan nilai hambatan adalah 0,3 ohm yang di paralel 2, maka menjadi kisaran 0,150 ohm atau 150 miliohm. Setelah itu dia masuk terhadap kapasitor primary atau disebut dengan bulk kapasitor, yang dimana kapasitor tersebut yang berfungsi untuk menampung tegangan pada bagian primer dengan nilai kapasitansinya adalah 450 volt DC 150 UF yang di paralel 6 buah kapasitor atau mungkin senilai total 900 UF 450 volt DC. Mengapa kapasitor tersebut di paralel? Mungkin untuk menurunkan nilai resistansi internal daripada kapasitor tersebut agar kapasitor tersebut awet ataupun tidak rusak. Setelah masuk terhadap kapasitor primer, lalu tegangan positif dan negatifnya disebar melalui ataupun dilanjutkan menuju arah MOSFET switch-nya. Di sini adalah MOSFET switch dengan serial kode ataupun MOSFET switch N-channel. 26nm50, 26 ampere, 500 volt DC. Setelah masuk terhadap MOSFET N-channel tersebut, maka langkah daripada MOSFET N-channel tersebut sebagai rangkaian switch ataupun pensaklaran dengan topologi adalah full bridge konvensional, yakni berbeda dengan full bridge konvensional, ini adalah rangkaian PSFB Path Shifted Full Bridge sebagai topologi switchingnya, di mana dia dengan cara ataupun dengan sistem kerjanya untuk meregulasi tegangan dengan cara menaikkan ataupun menurunkan frekuensi switching
untuk menentukan perbedaan beban dalam hal arti beban ringan ataupun beban berat. Ketika beban tersebut ringan, maka frekuensi tersebut akan semakin tinggi. Namun ketika terjadi pembebanan, maka otomatis rangkaian ini akan menurunkan switching frekuensinya. Jika dilihat di mana di sini terdapat sebuah L ataupun bisa dikatakan induktor resonans, saya anggapnya seperti itu. Di sini terdapat kapasitor 630 volt dan di sini adalah dioda reset daripada tegangan induktor ini. MOSFET-nya adalah 26 ampere 500 volt. Untuk nilai induktansi induktor ini saya kurang tahu. Di sini adalah kapasitor serial kapasitor yang diseri menuju arah transformator utama. Untuk nilai kapasitansinya kisaran sekitar 3,5 UF, 3,5 UF, 160 volt DC. Lalu menuju arah transformator utama yakni EE55 dengan nilai gulungan primer yang adalah sekitar 16 atau mungkin 18 gulungan pada bagian primer menggunakan copper strip ataupun tembaga plat sebagai gulungan primer dan juga sekunderi. Untuk sekunderinya adalah kisaran 5 gulungan center, lalu 5 gulungan. Dengan gulungan adalah plat tembaga ataupun kawat plat tembaga maksud saya. Dan di sini terdapat semacam current sensing. Di sini adalah jumper yang bertujuan untuk membaca ataupun mendeteksi arus pada bagian arus primary pada transformator ya. Ini adalah bisa dikatakan CT-nya atau current transformernya untuk mengukur arus pada bagian primary transformer tersebut. Untuk IC PWM-nya adalah UC2875N, di mana ini adalah IC PWM PSFB, dan di sini adalah terdapat sebuah IC, mungkin dikatakan gate driving. Transformer memiliki dua buah inputan A dan B, berbeda dengan TC4420 yang memiliki satu inputan, satu sinyal input, akan tapi di sini memiliki dua buah input sinyal dan terdapat dua buah, maka itu untuk mengadrive 4 buah gate driving transformator yang berbeda. Mengapa membutuhkan 4 GDT? Dikarenakan anggap saja pada full bridge konvensional di mana dia hanya membutuhkan satu buah gate driving transformer. Dikarenakan pada switch, anggap saja ini adalah switch pertama. Ketika switch pertama ini on, maka dia akan menyalakan switch pertama dan switch ketiga. Lalu ketika 1 dan 3 off, maka switch kedua dan switch keempat akan menyala ataupun terkonduksi bergantian secara terus-menerus jika itu adalah full bridge konvensional. Namun pada PSFB di mana dia bekerja adalah 1 dan 3, lalu ketika 1 dan 3 sudah off untuk siklus pertama, lalu selanjutnya adalah siklus MOSFET 1 dan 2 menyala. Maka dari itu dibutuhkan satu buah transformator per MOSFET sebagai gate driving transformer ya, untuk memberikan sinyal pada MOSFET tersebut dan tentunya adalah terisolasi. Untuk jumlah gulungannya adalah kisaran 10 gulungan dengan ukuran transformatornya cukup kecil sekali. Di sini adalah auxiliary transformator yang dimana dia mengeluarkan tegangan 24 volt DC dan juga mungkin kisaran 20 volt DC. Tentunya tidak terregulasi untuk menyuplai IC PWM UC2875N, rangkaian feedback, dan juga IC PFC ML4800, ML4821CS, dan lain-lainnya. Maka dari itu dibutuhkan sebuah supply auxiliary, di mana ini peranan auxiliary supply sangat vital ataupun sangat penting sekali, di mana ketika auxiliary ini tidak bekerja maka otomatis keseluruhan SMPS ini tidak akan mau menyala. Dikarenakan peranan ini sangat penting untuk menyuplai tegangan menuju arah IC tersebut agar dapat bekerja. Topologinya ada flyback konvensional. Ini adalah MOSFET yang channel sebagai switch-nya.
Ini adalah IC PWM-nya. UC2804, UCC2804 flyback IC PWM. Pada bagian bawahnya di mana terdapat beberapa komponen SMD, dimulai dari adalah resistor, kapasitor, ini adalah IC op-amp, operational amplifier, dual op-amp, ini adalah IC quad op-amp, yang dimana terdapat 4 buah op-amp dalam satu buah IC. Mungkin sebagai feedback tegangan, arus, dan juga fitur perlindungan tegangan di bawah ataupun under voltage dan over voltage, fitur perlindungan tegangan di atas. Setelah masuk terhadap transformator, maka outputnya adalah diseri dengan sebuah bisa dikatakan induktor. Sebelum masuk induktor tersebut pada jalur senter ataupun tengahnya, di mana dia bisa dikatakan outputnya adalah mungkin negatif, dan ujung daripada transformator tersebut dihubungkan dengan sebuah dioda ultrafast, entah itu ultrafast atau bahkan Schottky. Ini adalah kodenya daripada keluarga IXYS dan juga STPS 80L60C 80 ampere 60 volt DC. IXYS mungkin 60 ampere 20 volt dengan packaging TO247. Untuk transformator auxiliary-nya kurang lebih seperti ini, di mana dia kisarannya adalah ukuran EE28. EE28 transformator dengan topologi switch-nya adalah flyback. Setelah itu, setelah dioda bridge, di mana maksudnya dioda penyarah, terdapat 4 buah penyarah, 2 dan 4, dan tentunya di sini adalah area heatsink untuk pendinginan. Masuk terhadap induktor sebagai filter tegangan, maksudnya filter daripada ripple output transformator ini, dan di sini hanya membutuhkan satu buah kapasitor sebagai filter DC output dengan nilai kapasitansinya cukup kecil, dengan tegangannya adalah 63 volt 680 UF. Setelah melalui induktor tersebut, maka tegangan positif dan negatif akan ditarik menuju arah feedback tegangan. Terdapat sebuah bisa dikatakan modul switch ataupun modul feedbacknya, dan di sini adalah rangkaian sensor arus ataupun current sensing. Ini adalah current sensingnya, dan ini adalah total feedback daripada SMPS ini, dimana seperti halnya fitur tegangan berlebih, fitur tegangan kurang ataupun under voltage, pendeteksi arus, AC line input detection, dan lain-lainnya. Di sini hanya terdiri dari beberapa komponen, yakni op-amp, resistor, kapasitor, dan regulator tegangan 5 volt. Mungkin di sini saya akan membahas mengenai prinsip ataupun cara kerja daripada switchingnya, yakni daripada UCC2875N, dan saya akan menunjukkannya. Oke, mungkin kurang lebih seperti ini adalah referensi skematik yang saya dapatkan dari salah satu website ataupun blog Rusia. Namun ini adalah versi yang dalam arti adalah versi 1500 watt, namun secara keseluruhan sistemnya adalah sama persis. Namun ada beberapa komponen yang berbeda, mungkin dari MOSFET yang digunakan dan dioda output yang digunakan. Ini adalah pada bagian AC line inputnya, di mana rentang tegangan adalah 95 hingga 275 volt AC. Lalu pada F dan N dia masuk terhadap semacam kapasitor 1 C1, terdapat resistor 10 ohm dan kapasitor C4 dan R2 dan C5 mungkin sebagai referensi ground, dikarenakan body daripada SMPS tersebut adalah ground. Setelah itu masuk terhadap semacam MI filter, terdiri daripada kapasitor, induktor, MI filter, kapasitor, MI filter dengan 3 langkah.
namun pada versi 1500 watt adalah 2 langkah. Setelah itu di mana dia terdapat 3 buah resistor 1 mega ohm sebagai resistor discharge pada AC line input. Ketika dicabut dari sumber AC line input, maka dia akan secara cepat mengosongkan nilai muatan tegangan pada kapasitor pada bagian input tersebut. Setelah itu di mana terdapat 2 buah fuse FU1 dan FU2 sebagai double fuse AC line input, terdapat resistor 47 ohm dan di sini adalah K1 garis miring 1 adalah sebuah relay, K2 garis miring 1 adalah relay, dan VR2 adalah metal oxide varistor untuk melindungi SMP tersebut dari lonjakan listrik. Ketika umpamakan tersambar listrik, otomatis metal oxide varistor tersebut akan pecah dan memutuskan fuse. Masuk terhadap dioda bridge 35 ampere 1000 volt, namun pada versi 1500 watt adalah 15 ampere. Dioda bridge positif. L1 adalah induktor. Induktor dalam hal arti adalah induktor PFC, dan kapasitor pada bagian positif dan negatif adalah 1,5 UF mungkin untuk meredam frekuensi tinggi daripada hasil bus dari rangkaian PFC tersebut. MOSFET yang digunakan adalah 20nm50, namun pada versi 2500 watt adalah 26nm50. Untuk dioda penyerahnya adalah HFR 15 ampere 600 volt. Setelah itu masuk terhadap induktor mungkin sebagai filter tegangan. Lalu terhadap masuk kapasitor utama yakni senilai 450 volt yang disusun secara paralel. Dan di sini adalah IC yang digunakan dan beberapa komponen seperti halnya op-amp untuk mendeteksi tegangan pada bagian VD8 dan VD9. Terdapat resistor disusun secara seri mungkin sebagai referensi tegangan untuk membaca ataupun mengukur tegangan pada AC line input sebagai proteksi over voltage dan under voltage. Di sini terdapat optocoupler mungkin sebagai trigger ataupun pemicu agar terisolasi antara bagian primary dan secondary, dalam hal arti bagian modul feedback. Oke, dan ini adalah area switching utamanya untuk men-switch transformator EL55, di mana IC PWM-nya adalah UCC2875N, memiliki 4 buah output A, B, C, dan D. Terdapat delay setting AB dan delay setting C dan D. Ini adalah transformator gate driving untuk mengedrive masing-masing MOSFET tersebut. Dan di sini adalah area MOSFET switching utamanya. Dan untuk auxiliary-nya adalah menggunakan sistem flyback ataupun topologi flyback dengan IC PWM UCC2804. Di mana rangkaian ini bisa dikatakan memiliki feedback langsung menuju arah pin 2. Dalam hal arti dia tidak menggunakan semacam sistem optocoupler sebagai rangkaian feedback tersebut. 4 buah MOSFET switch, terdapat dioda reset pada gulungan L. L adalah mungkin gulungan resonan atau induktor resonan. Pada TR adalah transformator utama. Dan TR di sini adalah transformator current sensing pada bagian primary transformator utama untuk mendeteksi ataupun membaca arus pada bagian gulungan primer transformator tersebut. Dan di sini adalah outputnya, 4 buah dioda Schottky, entah itu Schottky atau bahkan ultrafast. Terdapat rangkaian snubber terdiri dari 33 ohm dan kapasitor, dan L adalah induktor output. Setelah itu dia difilter oleh sebuah kapasitor, 1 buah kapasitor, dan langsung menuju arah output. Pada bagian RO1 adalah sebagai current sensing untuk mendeteksi arus output menuju arah beban, di
di mana dia dibaca oleh beberapa operational amplifier sebagai umpan balik yang akan dimasukkan terhadap IC UCC 2875N sebagai rangkaian feedback. Oke, setelah itu saya akan melakukan pengukuran terhadap tegangan output PFC, yakni pada bagian kapasitor primary dan pada bagian sekundari ataupun output. Di sini saya menggunakan sumber AC line input PLN kisaran 220 volt AC, dan di sini saya menggunakan multimeter untuk mengukur tegangan DC outputnya. Sebetulnya cukup berbahaya sekali cara seperti ini, kalian harus berhati-hati. Saya akan menempelkan terlebih dahulu pada bagian probe kapasitor pada bagian primer. Setelah itu saya akan melakukan pengukuran terhadap DC-nya dan saya akan colokkan. Oke, terbaca tegangan minus 400 dikarenakan probe yang saya miliki terbalik antara positif dan juga negatif, yang menandakan bahwa SMPS ini terdapat sebuah fitur ataupun rangkaian PFC yang berfungsi untuk menaikkan tegangan. Untuk MOSFET yang digunakan adalah W26NM50, 26 ampere, 500 volt. Letaknya adalah pada bagian ini. 2 buah MOSFET switch dan 1 buah dioda ultrafast yakni STPS 3060 sekitar 30 ampere, 600 volt, dan di sini adalah dioda ultrafast juga mungkin untuk membypass daripada tegangan PFC ketika PFC tersebut tidak jalan ataupun dalam keadaan rusak. Namun ketika PFC tersebut tidak jalan, otomatis tegangan DC output pun tidak akan jalan, dikarenakan pada bagian DC-nya telah ditarik oleh sensing, di mana di sini terdapat sebuah optocoupler sebagai rangkaian feedback daripada tegangan, di mana ketika PFC tersebut, maksud saya adalah tegangan tidak mencapai limit yang ditentukan. Di sini adalah sebuah serial ataupun resistor yang disusun secara seri yang berfungsi untuk sebagai feedback tegangan menuju arah op-amp. Oke, seperti itu mengenai sebuah pembahasan PFC untuk menaikkan nilai efisiensi daripada rangkaian switching mode power supply dengan topologi PSFB. Namun hampir semua switching yang memakai sebuah rangkaian PFC di mana efisiensi tersebut dapat dicapai di atas 95%, tergantung daripada desainer yang membuat SMPS ataupun power supply tersebut. Oke, mungkin kurang lebih seperti itu mengenai pembahasan cara kerja sebuah switching mode power supply, yakni yang berdaya besar. Kurang lebih seperti itu. Terima kasih sudah nonton, semoga bermanfaat.